Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rahayu dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang bahasa Melayu berkias dan sastra Melayu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM Hum yang telah membimbing kami selama proses pembelajaran budaya Melayu Riau. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bahasa Melayu berkias. Dalam pandangan bahasa, orang-orang Melayu sering sekali menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas untuk meningkatkan kepekaan dan tujuh ajar terhadap bahasa Melayu Riau. Contoh dari ungkapan-ungkapan khas tersebut adalah seperti pepatah, peribahasa, dan ibarat. Pepatah adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mematahkan lawan bicaranya. Contohnya itu seperti hancur badan dikandung tanah. Kemudian peribahasa. Peribahasa adalah bahasa yang dihaluskan. Contohnya itu seperti sekepal menjadi gunung, setitik menjadi lautan. Dan yang ketiga yaitu ibarat. Ibarat adalah ungkapan perumpamaan. Contohnya itu seperti elok kayu, rindang daunnya, elok Melayu, terbilang santunnya. Dan ini sama halnya yang dituliskan oleh Ali Haji dalam Gurindam 12, yaitu jika mau tahu orang berbangsa, lihat kepada budi bahasa. Baiklah, kita memasuki materi yang kedua, yaitu lambang sosial budaya Melayu Riau. Lambang sosial budaya Melayu Riau diartikan dimaknai sebagai melukiskan tata kehidupan masyarakat Melayu pada daerah Riau yang berpedoman kepada norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Nah, salah satu contoh dari lambang sosial budaya Melayu Riau ini yaitu seperti Pinang Sirih. Pinang Sirih ini ditandai sebagai budi pekerti dan tanda basa-basi dalam pergaulan. Karena Pinang Sirih ini disodorkan pada saat upacara, pembuka upacara atau ritual. Nah, Pinang Sirih ini juga dilambangkan sebagai suka duka dalam ragam kehidupan. Mengapa bisa demikian? Dikarenakan Pinang Sirih ini ketika kita makan akan mendapat 4 varian rasa, yaitu rasa manis, kelat, pedas, dan pahit. Rasa manis itu dilambangkan sebagai rasa senang dan bahagia, kemudian rasa pahit itu dilambangkan sebagai rasa sedih, kecewa, dan penderitaan, serta rasa kelat itu ditandai sebagai rasa kesal dan jengkel, kemudian rasa pedas itu ditandai sebagai rasa marah. Yaitu sastra Melayu. Sastra Melayu dimaknai sebagai sastra yang hidup pada era Melayu. Nah, sastra ini memiliki istilah yaitu sesuatu yang indah tertulis atau apa yang disebut dengan susastra. Sastra ini terbagi menjadi dua, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Sastra Melayu klasik itu adalah sastra yang hidup pada masyarakat lama dan yang hidup pada masyarakat lama atau masyarakat tradisional yang masih berikat atau masih dekat dengan adat istiadatnya. Kemudian di dalam sastra Melayu klasik ini terdapat dua genre, yaitu genre naratif dan non-naratif. Yang naratifnya itu contohnya seperti hikayat, syair, sastra Melayu lama, sastra kitab, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang non-naratifnya itu contohnya seperti gurindam atau nazam. Kemudian sastra Melayu modern. Sastra Melayu modern adalah sastra yang berkembang melalui perubahan-perubahan yang mendasar. Nah, sastra ini berkembang sampai saat ini. Sastra Melayu modern ini contohnya itu ada dua genre, yaitu yang naratif dan non-naratif. Yang naratifnya itu seperti cerpen, novel, atau roman. Kemudian yang non-naratifnya itu seperti puisi-puisi bebas atau puisi-puisi terikat. Kemudian tradisi sastra Melayu. Tradisi sastra Melayu ini terbagi menjadi tiga, yaitu tradisi lisan, tradisi tulisan, dan tradisi kelisanan kedua. Tradisi lisannya itu tradisi yang disampaikan secara turun-temurun melalui ungkapan. Contohnya itu seperti puisi, pantun, syair, dan lain sebagainya. Kemudian tradisi aksara atau tulisan. Tradisi aksara atau tulisan adalah tradisi yang disampaikan secara turun-temurun melalui tulisan. Contohnya itu seperti hikayat, gurindam, dan lain sebagainya. Kemudian tradisi kelisanan kedua, yaitu tradisi melalui teknologi yang disampaikan secara turun-temurun melalui teknologi yang berkembang pada saat ini. Contohnya itu seperti handphone, radio, televisi, dan lain sebagainya. Dan tradisi ini berkembang hingga sekarang.
Tiga penyebab sastra Melayu berkembang di perkampungan. Yang pertama yaitu sastra masuk dan dikembangkan melalui sistem perekonomian yang biasa disebut dengan tapak lapan. Yang kedua yaitu sastra sering sekali dilantunkan oleh permainan rakyat. Dan yang ketiga yaitu sastra disenandungkan melalui upacara atau ritual. Dan berikut merupakan periodisasi sastra Melayu Riau menurut budayawan UU Hamidi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Bila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Dan bila ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.